Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah, sahabat, kerabat, dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia sampai akhirat. Amin. Apa kabar anakku semuanya? Kembali bertemu dengan Bu Rosita pada pelajaran matematika yang kedua kali ini. Anak-anakku semuanya, semoga kalian sehat, kita semuanya sehat, keluarga kita sehat, saudara dan kerabat kita semuanya sehat. Anak-anakku semuanya, di tengah pandemi seperti ini, kita tingkatkan kebaikan kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, kita tingkatkan kebaikan kita, tawaduk kita terhadap orang tua dan guru, bermanfaat untuk sesama, jaga imun kita, jaga kesehatan, selalu pakai masker, sering cuci tangan ya anak-anak semuanya. Ditambah diingatkan belajar walaupun dengan situasi kondisi yang sekarang ini. Anak-anakku semuanya, mari kita awali pelajaran kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi belajar kita pada kesempatan ini dan menjadi ilmu yang barokah di dunia dan akhirat untuk kita dan umat. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang geometri. Ya, kemarin pertemuan pertama sudah saya sajikan mengenai konsep kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada titik terletak pada garis, titik terletak pada bidang, titik terletak pada ruang, demikian juga garis. Oke anak-anak semuanya. Di pada kesempatan ini kita bisa mendeskripsikan jarak titik, garis ke bidang. Titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang ya. Dan juga menentukan jaraknya. Oke. Indikatornya supaya tadi sesuai dengan KD yang kita pelajari. Dimohon setelah belajar kalian bisa mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, kemudian titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang kedua, kalian bisa menentukan jaraknya, yaitu jarak titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang, dan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Next ya, ini akan kita pelajari. Sebagai sebuah contoh, ada seorang penjaga mercusuar di sini. Penjaga mercusuar di dermaga sedang mengamati keadaan di laut. Kemudian ia melihat sebuah perahu yang akan menuju dermaga ke sini. Melihat ke sini ya, dari bawah. Jika jarak perahu dari mercusuar adalah 200 meter. Jarak perahu dari mercusuar, jadi jarak perahu dari mercusuar itu 200 meter ini ya. Dan ketinggian mercusuar 45 meter. Berapa jarak perahu dengan penjaga berarti di sini? Berapa jaraknya ya? Nanti kita bahas. Next. Oke anakku semuanya. Kita bahas yang pertama jarak antara dua buah titik. Jarak dua buah titik A dan titik B. Inilah jaraknya. Itu apa? Yaitu panjang ruas garis ini. Panjang ruas garis AB inilah panjang ini. Oke, paham ya?
Contohnya, di dalam kubus ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Kita akan menentukan panjang titik A dan titik C. Berapa panjangnya? Kita ingatkan lagi semuanya, titik AC adalah disebut diagonal apa? Diagonal sisi. Kenapa? Karena garis AC terletak pada bidang, maka dia disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Bidang dengan sisi sama ya. Kalau secara matematis, teoritis, jarak diagonal itu berapa ya? A akar 2 ya. Kalau sisinya A, berarti diagonal sisinya adalah A akar 2, begitu. Kalau diagonal ruang, misalkan AG, atau EB, EC, atau BD, atau FD, atau EC, itu kan diagonal ruang ya. Rumusnya apa? A akar 3. Masih ingat? Oke. Misalkan kita abaikan terlebih dahulu, misalkan AC, kita tahu AC itu adalah A akar 2, begitu ya. Kita coba cari dengan menggunakan teorema Pythagoras, coba. AC itu adalah sisi miring. AB, BC, siku-siku di B. Ya, siku-siku di B. Sehingga AC kuadrat, menurut teorema Pythagoras, kuadrat sisi terpanjang atau AC ini, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Masih ingat ya pelajaran SD ya? Oke, next. Kata itu kita hitung, kalau sisinya 4 berarti AC adalah 4 akar 2. Dari sini 4 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, 16. 32 akar AC. Kalau kuadrat, untuk menghilangkan kuadrat ini berarti harus dipangkatkan setengah atau di akar. Untuk menghilangkan ini ya. Kalau AC di akar, menjadi AC saja. AC kuadrat di akar menjadi AC, sedangkan 32 di akar adalah akar 32. Menjadi 4 akar 2. Sudah tahu ya? Karena akar 32 adalah 16 kali 2. Akar 16 ada 4, sehingga akar 32 adalah 4 akar 2. Bisa dipahami? Kalau tidak paham, direkam ya, nanti bisa diulang. Ini saya kasih contoh yang kedua. Berapa jarak titik AG? Lah, ini tadi yang Bros katakan. AG itu disebut diagonal ruang. Kenapa? Karena AG adalah menghubungkan titik sudut A dengan titik sudut G yang berada di dalam ruang. Seperti EC, seperti HB, seperti DF. Itu A akar 3. Nah, coba kita cek apakah nanti panjangnya A akar 3. Ya, kita ambil segitiga ACG di sini, kita taruh di sini. AC itu diagonal sisi 4 akar 2. BG itu sisi 4. Nah ya. Oke, next. Nah, kalau kita hitung 4 akar 2 kuadrat adalah 4 kuadrat 16. Kali akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2, 32. 4 kuadrat 16. Ditambah 32 adalah 48. 48 adalah 4 akar 3. Kok bisa ya? Iya, bisa. Karena 48 adalah 16 kali 3. Oke? Nah, karena 16 ada 4. Oke. Sesuai dengan rumus yang ada pada diagonal ruang itu A akar 3, sudah kita buktikan dengan teorema Pythagoras bahwa panjang dari AG adalah A akar 3. Sekali lagi, panjang AG adalah 4 akar 3 atau A akar 3 sudah kita buktikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, next ya. Bagaimana dengan soal cerita yang baru sajikan tadi, jarak pengamat dengan perahu? Jarak perahu tadi dengan dermaga mercusuarnya adalah 200. Kemudian tinggi mercusuar adalah 45, ya. Kenapa di akar? Karena ini tadi kuadrat. Pengamat perahu kuadrat sama dengan jarak perahunya dikuadratkan tambah tinggi mercusuar, sehingga di akar. Oke, next. Ya, itu jarak titik ke titik. Kemudian yang kedua, jarak titik ke garis. Jarak titik ke titik P ke garis L adalah P ke P aksen.
Ini apa? P aksen. P aksen disebut proyeksi dari titik P itu sendiri. Proyeksi itu apa? Jarak yang terdekat diambil dari garis titik P, ditarik garis tegak lurus ke garis L. Ini namanya proyeksinya. Ya, garis yang ditarik dari titik P ini tegak lurus ke garis L. Inilah titik proyeksinya. Jadi, jarak titik P ke garis L adalah P ke P aksen. Bisa dipahami nggih? Oke, next. Terus kasih contoh, di sini ada sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 8. Berapa panjang atau berapa jarak titik A ke garis HG? Oke. Tadi jarak titik ke garis apa? Proyeksi, yaitu ditarik garis tegak lurus dari titik A ke garis HG. Nah, ini tegak lurusnya. Ya, AH tegak lurus HG ya. AH kuadrat sama dengan ini AH, kita mencari AH. Karena AH itu adalah diagonal sisi, tanpa kita mencari dengan teorema Pythagoras pun otomatis 8 akar 2. Tapi silahkan kalau kalian mau membuktikan AD kuadrat 8 tambah BH kuadrat 8. Oke. 64 tambah 64 128 di akar rata 8 akar 2 atau 64 kali 2. Oke. Sekali lagi anak semuanya, jarak titik A ke garis HG adalah AH. Kenapa? Karena AH tegak lurus HG ya. Oke. AH adalah diagonal sisi, berarti A akar 2 atau 8 akar 2. Next. Ya. Ini ada sebuah contoh lagi. Ada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12. Jarak titik B ke AG. Oke. AG tadi apa AG? Diagonal ruang. Kalau 12, panjang rusuk atau sisinya adalah 12. Berarti AG berapa? 12 akar 3. Yuk kita gambar. Oke, nih. Panjang titik B ke garis AG adalah proyeksinya. Dari titik B ke garis AG. Ini proyeksi titik B adalah di titik P. Lah, inilah jaraknya. Oke. Kita tahu AG adalah diagonal ruang 12 akar 3. Sedangkan BG itu ada diagonal sisi 12 akar 2. Oke. Ya. Berarti kita mencari panjang titik B ke titik P. Oke. Dari segitiga ini kita bisa memandang dua segitiga. Yang pertama segitiga ABG. Yang kedua segitiga ABP. Kita bisa menggunakan perbandingan dua segitiga itu. Mencari panjang ruas garis BP dengan menggunakan sinus sudut dari A ini bisa. Kalian bisa menggunakan luas segitiga pun bisa. Oke. Kalau menggunakan luas segitiga berarti luas segitiga yang pertama ABG, yang kedua luas segitiga ABP. Monggo. Atau kalian bisa menggunakan sinus. Sinus yang pertama segitiga ABG, yang kedua sinus segitiga ABP. Kalau kalian menggunakan sinus, sinus dari sudut A, kita pandang sudut A. Kita pandang sudut A, yang pertama dari segitiga ABG, sinus, berarti depan sudut dibagi sisi miring. BG dibagi AG. Oke, ini. Kemudian segitiga yang kedua adalah ABP. Sudut A, depan sudut yang mana? BP. Sisi miringnya yang mana? AB. Oke, ya, sudah ada perbandingan dua segitiga. Yang pertama ABG. Ini segitiga yang kedua ABP. Sudah ABG. BG ada 12 akar 2 dibagi 12 akar 3. BP yang kita cari AB-nya 12. Oke, kita kalikan silang. BP kali 12 akar 3 sama dengan 12 akar 2 kali 12. Oke. Lah,
Sehingga BP adalah 12 akar 2 kali 12 dibagi 12 akar 3. Untuk merasionalkan 12 akar 3, kita kalikan akar 3 ini dari sini. Nah, akar 3 per akar 3. Sehingga kita bisa membaginya 12 dibagi 12 habis ya. Akar 3 kali akar 3 3, akar 2 kali akar 3 akar 6. Sehingga 12 dibagi 3 adalah 4 akar 6 ya. Sehingga jarak titik B ke garis AG adalah BP, yaitu 4 akar 6. Semoga kalian bisa memahaminya. Yang terakhir adalah jarak antara titik ke bidang, sama konsepnya, yaitu proyeksi dari titik P ke bidang beta ini, yaitu PP aksen jaraknya. PP aksen inilah jaraknya atau proyeksinya. Dengan dasar bahwa kalau proyeksi itu tegak lurus garisnya, garis proyeksi ini harus tegak lurus bidang. Oke, next. Saya kasih contoh. Nah, ini. Ada sebuah kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 12. Berapa jarak titik A ke bidang BDHF ya? Ini. Tadi konsepnya apa? Jarak titik ke bidang, yaitu proyeksi atau ditarik garis tegak lurus dari T itu ke bidang ya. Karena garis BD ini adalah mewakili bidang BDHF, maka jarak titik A ke bidang BDHF adalah proyeksinya ini AP. AP berarti tengah-tengah BD. Sedangkan AP itu sendiri adalah setengah dari diagonal sisi ini, AC. Kalau diagonal sisi ada 12 akar 2, berarti panjang titik A ke titik P adalah 6 akar 2. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Semoga kalian bisa memahami dari apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian belum memahami, bisa diputar kembali ke atas, nanti di-setel kembali. Setelah kalian paham, kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan yang ada di bawahnya ini. Oke. Anak-anakku semuanya dari Bu Ros, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim.